kalau kita ngelawan Abu Janda sama Noel gitu, kita seru tuh. Banyak konten, banyak yang bisa kita tertawakan. Karena mereka asal serang tuh, asal serang. Sekali nyerang pasti blunder. Ya ini buktinya gitu ya. Nyerang Bin, nyerang Pak Hasto, blunder semua, itu gak ada hubungannya. Waduh, Denny Siregar bikin sayembara cari Abu Janda, pasca vokal hajar pendukung Ganjar, rekaman bayar buzzer bocor, kok tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi, netizen diculik kali om. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Abu Janda ini agak-agak ekstrim gitu ya, yang biasanya dia rame sekali di Instagramnya gitu kan, tiap hari posting, kadang sehari 2-3 postingan gitu. Ini sudah hampir seminggu dia nggak posting apa-apa lagi. Sama. Abu Janda jadi senyap gitu ya, story nggak ada, postingan nggak ada, orang-orang jadi tanya tuh, Abu Janda kemana ini? Ya, karena kalau Abu Janda beda lagi. Ini dia menjadi senyap dan kemudian jadi nggak muncul-muncul lagi setelah rekaman soal percakapan dia dengan seseorang yang mengajak relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto gitu ya. Itu jadi viral dan kemudian dibocorkan oleh Mas Yusuf. Dibocorin. Nah, setelah video rekaman, bukan video percakapan itu muncul gitu ya, ini Abu Janda jadi nggak posting lagi. Jadi postingan terakhir itu 6 hari yang lalu soal Kaisang masuk ke PSI. Setelah itu nggak ada. Mas Budiman itu ketemu Bapak di Tenteng Pak Hasim, Cak. Kalau aku sih nggak rekomen pengen lewat jalur Pak Hasim. Mendingan pengen pakai jalur aku aja. Aku Tenteng ketemu Bang Dasko, Ketua Bapilu. Jadi kita jalurnya jalur influencer. Ya, kenapa Abu Janda jadi tidak merekomendasikan orang tersebut atau si Cak ini lewat jalur Pak Hasim? Padahal Hasim ini kan adiknya Prabowo Subianto. Kenapa kemudian itu tidak direkomendasikan? Apakah karena mungkin mereka sedang adu kekuatan di dalam sama-sama bangun influencer, buzzer gitu ya. Hasim ada, Dasko ada. Wah, kebetulan Abu Janda lewat Dasko, makanya lewat sini aja, biar kuat kita. Atau jangan-jangan cara atau sistem perekrutan para buzzer dan influencer ini dilakukan dengan mekanisme MLM. Jadi kalau dapat anggota, dapat bonus ya. MLM politik. Seperti dilansir tribuntimur.com, inilah berita viral hari ini. Viral Permadi Arya alias Abu Janda menghilang dari sosial media. Baru-baru ini viral di media sosial, kabar pegiat media sosial Abu Janda menghilang dari media sosial. Lantas siapa yang memviralkan Abu Janda hilang? Kabar menghilangnya Abu Janda diposting oleh sahabatnya sendiri, yaitu Denny Siregar. Penelusuran dari laman Tribun Timur, tampak Denny Siregar memposting foto Abu Janda di Instagramnya @DennySiregar Kamis 5 Oktober. Foto tersebut lebih menyerupai selebaran pengumuman kehilangan. Pasalnya di bagian atas foto tertera tulisan hilang, font berukuran besar. Di bagian bawah foto tertulis, Permadi alias Abu Janda hilang dari sosmed setelah rekaman pembicaraannya soal jalur Hasyim atau Dasko bocor. Berikut caption Denny Siregar, seperti dikutip dari Tribun Timur. Kok postingan ini menghilang ya? Apa ada by name by address? Rupa-rupanya, postingan Denny Siregar sebelumnya tentang Abu Janda menghilang. Kini Denny Siregar kembali mempostingnya. Postingan Denny Siregar langsung mendapatkan respon dari banyak netizen tanah air. Hingga Jumat 6 Oktober pagi, postingan Denny Siregar tentang Abu Janda itu sudah mendapatkan lebih dari 12.000 likes dan lebih dari 1.000 komentar. Berikut beberapa komentar netizen seperti dirangkum Tribun Timur. Dari akun @nandang, tolong pasang iklannya di media elektronik bang, takut kenapa-kenapa, nyasar ntar jalurnya, sambil memberikan emoji tertawa. Kemudian dari akun tamikpai, nah aku lihat tadi siang postingan-postingan Bang Denny kok pada hilang, termasuk yang sama Om Wowo pakai peci. Sempat tanda tanya sih dalam hati. Terus buka 2045 TV, Bang Denny ngebahas TikTok online shop. Lalu buka IG ini. Berarti benar ya bang, postingannya tadi sempat ngilang, emoji senyum. Semoga Permadi masih sehat gak masuk karung goni aja bang, gara-gara bongkar muatannya viral. Emoji tertawa. Kemudian dari akun @mayuyun, padahal tadi yang komen udah 1.000 loh bang, kok bisa ngilang ya bang? Gak bahaya tak?
Kemudian dari akun @garuda, tenang bang, akun bininya masih belum ada berita duka. Kemudian dari akun @tambaira, mungkin di take down sama pihak IG bang, langgar mungkin karena mukanya ngeselin. Hahaha. Memang cukup mengagetkan ya, kok tiba-tiba menghilang. Padahal beberapa waktu lalu, Abu Janda kan vokal sekali membalas postingan-postingan para relawan dan pendukung Ganjar. Tapi kok sekarang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Abu Janda menghilang bak ditelan bumi. Apakah habis kena lempar HP atau diculik? Hahaha, ngeri. Publik ini sedang ramai membicarakan soal bocornya percakapan antara Permadi Arya, salah satu buzzer andalan kubu Prabowo yang terkenal dengan sebutan Abu Janda, yang terdengar sedang menawarkan untuk bergabung menjadi relawan Prabowo dari jalur Sufmi Dasko, elit Gerindra, atau jalur lain. Hanya lucunya mereka yang ingin ditarik Abu Janda untuk menjadi pemilih Prabowo seperti tidak diperbolehkan memilih atau bergabung lewat Hasim Joyo Hadikusumo yang tak lain adalah adik kandung Prabowo. Makanya tak heran jika lantas beredar postingan dan meme sindiran yang salah satunya digambarkan seperti rambu lalu lintas yang berisikan nama Hasim dan Dasko yang langsung mengingatkan saya akan petunjuk jalan, lurus ikuti lampu dan belok kiri jalan terus. Kabarnya nih, Abu Janda berusaha membantah beredarnya rekaman itu, yang jelas terdengar suaranya sedang bernegosiasi dan merayu calon korbannya agar mau mengikuti dirinya untuk memperkuat barisan kubu Prabowo lewat jalur Dasko. Mungkin jalur Dasko menyediakan fasilitas yang lebih mewah dan menggiurkan daripada jalur Hasim, meskipun berstatus sebagai adik Prabowo. Ngeles terus saja Bang Permadi sampai habis tenagamu. Kalau mau lihat seberapa tahan Permadi Arya membantah dan melawan bocornya percakapan transaksional itu, yang semakin kesini cara yang dipakai kok semakin menunjukkan kekasan kubu Prabowo dalam respon berita negatif yang mengarah ke mereka. Coba deh jurnalis tercari kemana kira-kira Abu Janda kini. Jangan-jangan, aduh ngeri, jadi ingat Bani, aduh. Coba bayangin aja gimana ngamuknya Om Wowo setelah beredarnya rekaman suara beberapa waktu lalu itu. Ibarat rahasia penting perusahaan, lah kok bocor-bocor? Bagaimana menurut Anda? Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Nah, tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan 2 baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa
bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini, pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bhayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?